Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem komputer pada bagian yang pertama, yaitu menjelaskan cara kerja sistem komputer. Nah, mari kita awali dari pemanasan terlebih dahulu. Nah, saya yakin teman-teman familiar dengan kata komputer. Tidak ada yang familiar, mungkin teman-teman memahami. Bahkan mungkin teman-teman ini sudah menggunakan komputer ini sejak lama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi perangkat elektronik di sekitar teman-teman yang disebut sebagai komputer? Nah, saya yakin bisa ya teman-teman. Ya, paling tidak kita bisa mengidentifikasi 4 perangkat yang saya tampilkan di layar ini sebagai komputer. Nah, ini adalah 4 perangkat komputer yang sering kita jumpai di sekitar kita. Oke, yang pertama adalah PC desktop gitu ya. Kemudian yang kedua tablet PC, yang ketiga adalah smartphone, kemudian yang keempat notebook atau laptop. Nah, saya yakin teman-teman sudah pernah menggunakan perangkat komputer ini. Nah, saya yakin 2 sampai 4 perangkat ini, perangkat komputer ini sudah pernah teman-teman pakai, mungkin teman-teman coba, bahkan mungkin teman-teman sehari-hari menggunakannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah ternyata teman-teman ini sudah pernah atau sudah terbiasa menggunakan komputer. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana atau bisa nggak teman-teman mendeskripsikan komponennya komputer itu apa aja? Kemudian fungsinya apa? Kemudian cara kerjanya gimana? Nah, ini mungkin sebagian besar dari teman-teman mungkin bisa mendeskripsikan komponennya apa, atau mungkin menjelaskannya secara general atau secara umum. Nah, pada materi ini kita akan membahas permasalahan ini sedikit lebih detail, sehingga teman-teman nanti memiliki gambaran bagaimana sistem komputer itu bekerja. Nah, mari kita mulai dengan pemahaman mengenai pengertian dari sistem komputer itu terlebih dahulu. Kita mulai dari pemahaman bersama dulu ya teman-teman ya. Nah, definisi ini saya ambil dari buku informatika. Disebutkan di situ bahwa komputer ini adalah perangkat elektronik yang dia bisa menerima masukan data, kemudian mengolah data tersebut, kemudian menghasilkan keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Nah, jadi di sini kita punya sebuah pemahaman bersama gitu ya, bahwa komputer ini adalah perangkat elektronik jelas. Nah, perangkat elektronik ini dia bisa menerima masukan berupa data, kemudian mengolah datanya, kemudian menghasilkan gitu, sebuah keluaran dalam bentuk informasi. Berupa apa? Bisa berupa gambar, berupa teks, berupa suara, berupa video, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu komponen sistem komputer. Nah, secara umum, sistem komputer ini terbagi menjadi 3 komponen utama. Itu ada user, kemudian ada perangkat lunak, kemudian ada perangkat keras atau perangkat fisiknya. Nah, users atau pengguna dia adalah orang yang memberikan perintah, gitu ya, atau orang yang berinteraksi dengan sistem komputer. Gitu ya. Biasanya yang berinteraksi dengan sistem komputer itu adalah orang gitu ya, manusia gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian
Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, kita biasa menyebutnya seperti itu, adalah sekumpulan instruksi, data, bisa juga instruksi, bisa juga data, dan program komputer yang digunakan untuk mengoperasikan mesin agar dia mengerjakan suatu tugas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah hardware atau perangkat keras. Nah, dia adalah perangkat fisik yang digunakan sistem komputer untuk menerima input, menampilkan keluaran, menyimpan data dan instruksi, kemudian memproses data dan instruksi dari pengguna. Nah, lebih detailnya akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, kita mulai dari perangkat kerasnya, teman-teman. Nah, sistem komputer ini memiliki 4 perangkat dasar atau kita biasa menyebutnya dengan istilah unit yang memungkinkan komputer ini mengerjakan aktivitas atau operasinya. Nah, apakah sajakah 4 perangkat tadi? Yang pertama adalah perangkat input, sudah pasti, perangkat pemroses, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Nah, ini kalau teman-teman ingat, eh, komponen ini relevan dengan definisinya tadi. Nah, kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama adalah perangkat input dan output. Nah, perangkat input atau perangkat masukan ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Nah, tugas dari perangkat ini adalah menerima data dan instruksi dari luar sistem operasi. Dalam hal ini adalah yang diberikan oleh user atau pengguna, kemudian menerjemahkan data dan instruksi ke bahasa yang dipahami oleh komputer, karena komputernya adalah sebuah mesin, teman-teman, dia bukan manusia, sedangkan usernya adalah manusia, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan hardware, maka instruksi yang kita berikan itu harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Kemudian tugas perangkat masukan juga untuk mengirimkan data ke memori utama. Nah, contoh dari perangkat masukan ini adalah keyboard, mouse, mikrofon, kamera, scanner, dan sebagainya. Nah, poin pentingnya di sini adalah perangkat masukan ini tugasnya adalah memasukkan data dan instruksi. Data dan instruksi, teman-teman. Jadi tidak hanya data saja, tapi juga instruksinya. Nah, biasanya saya mengilustrasikan kalau kita sedang mengisi sebuah form, misalnya form pendaftaran ekstra gitu. Nah, apa yang kita masukkannya adalah data. Nah, data ini kalau tidak dikirimkan, tidak diberikan instruksi, maka ini data ini tidak bisa diapa-apakan. Nah, terus instruksinya apa? Instruksinya adalah kirim. Gitu ya. Jadi di sini tugasnya perangkat input itu adalah menerima data, atau dia tugasnya untuk memasukkan data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau user. Kemudian yang kedua adalah perangkat keluaran atau perangkat output. Nah, perangkat keluaran ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh CPU. Poin utamanya itu ya, teman-teman ya. Jadi perangkat keluaran ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh CPU. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah menerima data dari memori utama, dalam hal ini adalah RAM, dalam bentuk bahasa mesin. Gitu ya. Jadi dia ngambil data dari RAM, kemudian menerjemahkan data yang diambil dari RAM tadi dalam bentuk yang bisa dipahami atau dibaca oleh manusia. Entah itu nanti bentuknya
visual atau suara atau entah itu nanti bentuknya teks atau itu nanti bentuknya cetak atau bentuknya digital di layar monitor dan sebagainya. Nah, poinnya di situ adalah menampilkan data dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, contohnya di situ ada monitor, ada printer, speaker, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh ilustrasi dari perangkat input dan perangkat output. Perangkat input di situ ada keyboard, ada mouse, kemudian ada joystick kalau teman-teman yang suka main game, kemudian ada scanner, webcam, mikrofon, dan sebagainya. Kemudian untuk output device sendiri ada monitor, ada printer, ada speaker, ada proyektor, kemudian ada headphone, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke perangkat yang kedua. Perangkat yang kedua ini adalah perangkat pemroses atau CPU atau Central Processing Unit, unit pemroses utama gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, CPU ini adalah perangkat keras yang bertugas mengerjakan semua proses dan operasi di dalam komputer. Jadi kalau input tadi dia mengirimkan data dan instruksi, nah siapa yang akan memproses data dan instruksi ini? Yang memproses adalah CPU. Nah, di dalam CPU ini terdapat dua komponen utama, yaitu control unit dan ALU atau arithmetic logic unit. Ya, unit kontrol ini tugasnya adalah mengendalikan aliran data dan instruksi dari perangkat memori, dalam hal ini adalah RAM, itu ke ALU. Kemudian mengatur aktivitas yang dilakukan perangkat lain dan memastikan semua operasi dikerjakan secara berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena prosesor ini secara prinsip dia hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Tidak bisa banyak proses dalam satu waktu, tidak bisa. Semuanya harus dikerjakan satu per satu. Instruksinya itu dikerjakan satu per satu. Maka di sini control unit tugasnya adalah memastikan semua instruksi itu dikerjakan satu per satu urut dalam suatu aturan tertentu. Dan nanti aturan ini akan dibantu juga dengan sistem operasi. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua dalam CPU ini adalah ALU atau arithmetic logic unit atau unit aritmatika dan logika. Nah, tugasnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan operasi sesuai dengan namanya, operasi aritmatika, gitu, aritmatika dasar gitu ya teman-teman ya. Ada tambah, kurang, bagi, kali gitu. Kemudian operasi logika. Nah, operasi logika ini adalah operasi perbandingan. Kita bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, dan operasi logika yang lain seperti and, or, not, dan sebagainya. Nah, kemudian hasil pengolahan data di ALU ini akan dikirimkan kembali ke memori, dalam hal ini adalah RAM, kemudian dari RAM akan dilanjutkan ke perangkat output. Nah, sedikit gambaran mengenai bagaimana atau apa yang terjadi di dalam CPU dan RAM ketika kita menjalankan sebuah program. Ini semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai bagaimana proses kerja yang terjadi antara memori dan CPU. Nah, disebutnya di sini adalah siklus mesin, teman-teman. Nah, siklus mesin ini adalah aktivitas CPU yang terjadi ketika CPU mengerjakan instruksi program. Atau dengan bahasa sederhananya gitu, ketika teman-teman menjalankan sebuah program gitu ya, misalnya kalau di sistem operasi Windows tuh teman-teman klik 2 kali program aplikasi apa gitu, kemudian dia running gitu. Atau kalau di HP ya teman-teman bisa tab satu program gitu, kemudian dia running gitu.
Nah, ketika user atau pengguna itu menjalankan sebuah program, maka sistem operasi ini akan memuat program dan data-data yang dibutuhkan oleh program tadi ke dalam memori. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian CPU ini akan mengambil data dan instruksi tadi dari memori. Nah, kemudian control unit, dia salah satu tugasnya adalah menerjemahkan instruksi tadi ke dalam bahasa yang dipahami oleh prosesor. Kemudian hasil dari terjemahan yang sudah dilakukan oleh control unit tadi dikirimkan ke ALU untuk diproses. Jadi ada instruksi apa nih? Ini ada instruksi penambahan, ini ada instruksi perkalian, ini ada instruksi pembagian dan sebagainya. Semua dikerjakan sama ALU. Nah, setelah ALU selesai mengerjakan instruksinya tadi, mendapatkan sebuah hasilnya. Nah, hasilnya tadi dikirimkan kembali ke memori RAM. Kemudian dari RAM ini akan diambil atau dikirimkan ke perangkat output. Nah, ini adalah gambaran dari siklus mesin. Dan hal ini dilakukan repetitif atau berulang. Makanya disebutnya siklus. Gitu ya. Artinya siklus itu dia repetitif. Gitu ya, berulang. Terus gitu. Nah, namanya siklus. Nah, gambaran visual dari CPU ini adalah seperti ini teman-teman. Ini saya contohkan ada CPU mereknya AMD, tipenya adalah Ryzen seri 5 ya teman-teman ya. Oke, dia bentuknya kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di atau dipasang di sebuah papan elektronik gitu, PCB gitu, yang kita biasa menyebutnya dengan istilah mainboard atau motherboard. Kemudian eh, karena CPU ini ketika beroperasi dia menghasilkan panas bisa sampai 90-an lebih gitu teman-teman ya, 90 derajat Celcius lebih gitu. Maka biasanya dia akan dikasih pendingin gitu ya, berupa logam penyerap panas sama kipas gitu ya. Dia ditempelkan di atas prosesornya ini. Nah, untuk memberikan gambaran ukurannya itu seberapa sih gitu ya, prosesor itu gitu. Nah, ukurannya sebesar itu teman-teman. Ya, kecil ya ternyata ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan tangan gitu ya, ukuran tangan dia bentuknya ternyata kecil. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini biasanya dipakai untuk komputer yang tipenya adalah desktop gitu ya. Komputer desktop itu biasanya bentuknya prosesornya seperti ini, baik itu yang dari Intel ataupun dari yang AMD gitu. Ini Intel, ini AMD teman. Nah, ini biasanya seperti tadi saya sampaikan, biasanya dipasang di komputer desktop yang dia case-nya besar gitu ya, teman-teman ya. Nah, dia bentuknya kurang lebih jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau yang perangkat komputer yang bentuknya lebih tipis bagaimana? Misalnya kayak laptop gitu. Bentuknya kayak gimana? Ya bentuknya dia sama menggunakan pendingin juga, cuma dia lebih tipis gitu ya teman-teman, lebih tipis. Kemudian masih juga menggunakan logam penghantar panas juga, cuma logamnya ini dia bentuknya juga tipis juga. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini biasa kita sebut dengan istilah head pipe atau pipa penghantar panas. Nanti panasnya ini akan dialirkan gitu ya ceritanya, dialirkan ke pipa ini, kemudian ke sini, kemudian kipasnya ini tugasnya adalah membuang panasnya. Gitu ya, membuang panasnya. Nah, kemudian kalau yang di perangkat komputer yang bentuknya laptop seperti ini, prosesornya itu tidak bisa dilepas pasang gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia langsung ditanam gitu, ditanam di boardnya ini. Nah, baik, kita lanjutkan ke perangkat berikutnya yaitu perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan atau memori digunakan untuk menyimpan data dan
instruksi. Jadi tidak hanya data saja, tapi juga instruksi seperti tadi sudah kita bahas di siklus mesin tadi. Ternyata memori itu bisa dipakai buat menyimpan instruksi dan data. Sebelum dan setelah dilakukan pemrosesan oleh CPU. Gitu ya, jelas ya ini teman-teman ya. Kemudian perangkat memori pada sistem komputer itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada yang disebutnya primary memory. Nah, dia digunakan untuk menyimpan data yang sedang dieksekusi, menyimpan data yang sedang dieksekusi oleh CPU. Ini biasanya saya ilustrasikan saya ilustrasikan ketika teman-teman itu sedang mengerjakan soal yang tipenya matematis gitu ya. Kemudian ketika teman-teman mengerjakannya itu teman-teman menggunakan alat bantu berupa orek-orekan. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal tersebut, teman-teman membutuhkan orek-orekan gitu ya untuk membantu teman-teman untuk melakukan perhitungannya. Nah, orek-orekan ini adalah RAM. Gitu ya. Sifatnya sementara dan dia hanya dibutuhkan ketika teman-teman sedang mengerjakan soal tersebut. Ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal tersebut, maka orek-orekan ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi teman-teman bisa hapus atau teman-teman bisa ganti kertas. Gitu ya. Nah, sama juga dengan primary memory. Memori primer gitu. Nah, dia sifatnya seperti itu, teman-teman. Jadi dia hanya dipakai untuk menyimpan data ketika prosesor sedang mengeksekusi suatu proses. Gitu ya. Jadi kalau prosesnya sudah selesai, maka orek-orekan ini akan dihapus. Gitu ya, akan dihapus atau dihilangkan. Kemudian ganti lagi ke proses berikutnya. Gitu terus akan terjadi seperti itu terus. Nah, kemudian sifat sementara ini juga bisa kita lihat dari karakteristik dari primary memory ini sendiri. Di primary memory ini data yang tersimpan di dalam primary memory itu sifatnya sementara karena ketika memori jenis ini kehilangan sumber dayanya, kehilangan listrik gitu ya, maka data yang tersimpan di dalamnya itu akan hilang. Gitu ya, akan hilang. Nah, terus gimana kalau pas kita lagi proses kemudian mati listrik gitu ya? Hilang gitu. Nah, terus gimana? Ya nanti prosesor akan melakukan pemrosesan ulang. Gitu. Datanya akan di generate lagi, gitu. Akan diproses lagi, akan dimunculkan lagi. Dimulai lagi dari nol gitu, teman. Gitu. Karena memang karakteristiknya seperti itu. Ketika memori primer ini kehilangan sumber daya listrik, maka data di dalamnya akan ikut hilang. Nah, contoh memori primer yang bisa kita lihat itu adalah RAM atau yang familiar ya. Familiar di kita itu adalah RAM. Yang kedua adalah memori sekunder atau secondary memory. Dia digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya itu permanen. Artinya permanen di sini itu adalah data yang tersimpan di perangkat memori sekunder ini dia bisa bertahan meskipun kehilangan sumber daya listrik. Misalnya apa? Misalnya seperti hard disk, SSD, atau kalau yang familiar ya misalnya flash disk gitu. Nah, ketika kita nyimpan di flash disk, meskipun tidak nempel di atau tidak kita hubungkan ke komputer, kita yakin bahwa data yang tersimpan di situ tuh masih ada. Gitu. Nah, ini memori sekunder. Contohnya seperti saya sebutkan tadi, ada hard disk, SSD, flash disk, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk RAM, teman-teman. Ini adalah RAM yang biasa dipakai di komputer desktop gitu ya. PC desktop ini bentuknya agak panjang-panjang seperti ini. Kemudian kalau yang laptop dia bentuknya agak kecil, gitu separuhnya tadi. Nah, kemudian ini nanti ditempelkan di slotnya.
Untuk komputer-komputer atau laptop-laptop yang saat ini sudah mulai tipis-tipis gitu, RAM ini ada juga yang dia dibuat modelnya langsung ditanam di boardnya. Hal ini tentu saja akan membuat ukuran atau ya ukuran laptopnya itu menjadi lebih tipis gitu ya teman-teman, dan lebih hemat daya karena jadi satu sama boardnya. Oke, ini perangkat penyimpanan SSD. Ini secondary memory ya teman-teman ya, dia bentuknya seperti ini. Ada SSD tipe SATA, ada SSD tipe NVMe. Ukurannya segimana sih NVMe ini ya, segede ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman bandingkan ukuran tangan sama ukuran perangkatnya, kecil ya. Nah, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan sekarang laptop itu menjadi semakin tipis. Semakin tipis dan semakin hemat daya gitu ya teman-teman. Karena uh, perangkatnya itu ya kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau ini adalah flash disk ya. Kemudian di sini ada memory card dengan berbagai jenisnya. Ada compact flash, ada SD card, ada micro SD dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan bahas, tadi kita sudah bahas hardware-nya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai komponen kedua dari sistem komputer, yaitu perangkat lunak. Oke, kita pahami bersama dulu bahwa perangkat lunak komputer ini bisa berupa data, bisa berupa instruksi, juga bisa berupa program komputer. Nah, dalam hal ini kita akan membahas program komputer. Di sini dibagi menjadi dua, gitu ya. Pembagian di sini ini pembagian atau klasifikasi program komputer atau program aplikasi. Ada dua, ada sistem software dan ada application software. Nah, secara umum program komputer ini adalah kumpulan instruksi yang dirancang untuk memerintahkan sistem komputer dalam hal ini hardware untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Umumnya instruksi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, karena perangkat keras komputer itu hanya bisa memahami perintah dalam bentuk bahasa mesin, dalam hal ini berupa kode biner, dan karena kode biner ini susah gitu ya dipahami oleh manusia, maka kita perlu membuat bahasa yang atau perintah yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia. Nah, bahasa ini dikenal dengan bahasa pemrograman. Namun, meskipun dari sisi penggunanya itu lebih mudah dipahami, gitu ya instruksinya, tapi ketika dijalankan, dari bahasa pemrograman ini tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi bahasa pemrogramannya adalah bahasa yang kita gunakan untuk membantu manusia menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Nah, nantinya bahasa pemrograman ini akan dikonversi lagi ke dalam bahasa mesin oleh sebuah program yang namanya interpreter atau compiler. Jadi bahasa pemrograman ini bisa dikatakan sebagai sebuah jembatan atau alat bantu kita untuk membuat instruksi yang nantinya akan di-running sama komputer. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ini adalah bahasa pemrograman, gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman ini akan dikonversi ke dalam bahasa mesin. Kemudian dari bahasa mesin ada dikonversi ke dalam bentuk uh, kode biner. Kemudian dari sini baru komputer ini bisa memahami ini instruksinya apa, datanya apa, dia harus melakukan apa dan sebagainya. Baik, kita kembali ke klasifikasi dari program komputer tadi. Kita ada dua tadi, ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ini adalah program komputer yang dirancang untuk mengoperasikan dan mengelola perangkat keras.
gitu, mengoperasikan dan mengelola perangkat keras, serta menyediakan platform atau tempat gitu ya bagi program aplikasi agar dia bisa berjalan di dalam perangkat lunak sistem tersebut. Nah, jenis perangkat lunak sistem yang mungkin atau yang bisa kita lihat sehari-hari itu adalah sistem operasi. Ada Windows, ada Android, ada iOS, dan sebagainya. Nah, namun selain itu ada yang lainnya juga, ada BIOS, ada device driver, firmware, dan sebagainya. Nah, ini adalah BIOS teman-teman, Basic Input Output System. Dia bentuknya seperti ini, di setiap komputer itu ada. Gitu ya, bentuknya seperti ini, biasanya di komputer desktop atau di komputer laptop gitu ada seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi atau kategori yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Dia adalah program komputer yang dirancang untuk mengerjakan satu jenis tugas tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya pengolah kata, program pengolah kata seperti Microsoft Word gitu. Dia tugasnya atau fungsinya untuk membuat dokumen teks. Kemudian misalnya program seperti pengolah angka, Excel, dia dipakai untuk mengolah data berupa angka. Atau mungkin program yang lain, ada pemutar musik, ada game, ada video player, ada streaming, video streaming, dan sebagainya. Nah, masing-masing jenis perangkat lunak tadi disebut sebagai perangkat lunak aplikasi karena masing-masing program tadi itu hanya mengerjakan satu tugas yang spesifik saja. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai perangkat lunak, perangkat keras, kemudian perangkat lunak. Nah, paling tidak di sini kita sudah punya gambaran secara umum cara kerja komputer itu seperti apa. Nah, proses kerja komputer ini bisa kita bagi menjadi 3 tahapan. Sesuai dengan kalau teman-teman masih ingat definisi di awal tadi, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, apa yang dilakukan di input? Yang dilakukan adalah komputer ini menerima data dan instruksi dari luar. Siapa yang mengirimkan? Yang mengirimkan adalah penggunanya. Kemudian perangkat input seperti keyboard, mouse, dan sebagainya digunakan untuk memasukkan data tadi. Kemudian program aplikasi digunakan untuk memberikan instruksi. Data ini mau diapain? Mau dikenai operasi apa? Gitu ya, apakah aritmatika atau logika atau yang lainnya. Kemudian data dan instruksi tadi kemudian diubah ke dalam bahasa mesin agar si komputer bisa memahami instruksinya apa dan mengerjakan instruksinya. Kemudian tahapan yang kedua adalah proses. Di tahapan ini komputer dalam hal ini adalah perangkat keras, dalam hal ini adalah CPU dan memori, itu melakukan pemrosesan data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, tahapan ini melibatkan penggunaan CPU dan komponen pendukung lainnya. Misalnya apa? Misalnya adalah perangkat penyimpanan. Nah, CPU menjalankan instruksi, melakukan operasi aritmatika atau logika, kemudian perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dan program. Baik itu yang belum dieksekusi atau yang sudah dieksekusi oleh CPU. Nah, tahapan terakhir adalah output. Nah, setelah data diproses, data disimpan, kemudian data tadi ditampilkan oleh perangkat output kepada pengguna dalam bentuk yang bisa dibaca atau dipahami oleh manusia. Bentuknya bisa macam-macam sesuai dengan sesuai dengan bagaimana manusia itu bisa memahami informasi. Entah itu dia berupa teks, berupa gambar, berupa audio video, dan sebagainya.
Nah, demikian adalah pembahasan kita berkaitan dengan materi sistem komputer pada bab yang pertama. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi ini secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.